Hai semuanya, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tragedi Tanjung Priok yang masih misterius hingga sekarang. Penasaran kan? Langsung saja kita simak. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan klik tombol lonceng untuk update video terbaru dari DTTV. Oke, lanjut. Tanggal 12 September 1984 adalah titik mangsa yang begitu kelabu bagi umat muslim, tepatnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari percik pemantik beberapa hari sebelumnya, polemik berpuncak pada tetesan darah pada 12 September 1984. Pecahlah kerusuhan yang melibatkan massa Islam dengan aparat pemerintah Orde Baru. Korban tewas nyaris seluruhnya dan meregang nyawa lantaran diterjang timah panas dari senapan tentara. Pertumpahan darah sesama anak bangsa itu bermula dari penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang mulai dikencar digaungkan sejak 80-an. Semua organisasi di bumi Nusantara wajib berasaskan Pancasila, tidak boleh yang lain. Artinya, siapapun yang tidak sejalan dengan garis politik rezim Orba, maka layak dituduh sebagai anti Pancasila. Saksi mata bernama Jailani menceritakan awal mula perselisihan warga kontra aparat itu. Sabtu 8 September 1984, dua bintara pembina desa atau Babinsa dari Koramil datang ke Musola As-Saadah di Gang 4 Koja, Tanjung Priok. Mereka memasuki area tempat ibadah tanpa melepas sepatu dengan maksud mencopot pamflet yang dianggap berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah. Jailani menyebut kedua Babinsa itu memakai air comberan dari got untuk menyiram pamflet tersebut. Dalam persidangan, hal ini diakui oleh Hermanu, salah seorang anggota Babinsa dan juga sebagai pelaku yang dihadirkan sebagai saksi. Ia berdalih, pamflet-pamflet itu ditulis dengan pilok yang tidak bisa dihapus dan tidak ada peralatan di tempat untuk dipakai menghapusnya. Maka tidak ada cara lain kecuali menyiramnya dengan air comberan. Kelakuan dua pemisah ini segera menjadi kasakusuk di kalangan jemaah dan warga sekitar, kendati masih menahan diri untuk tidak langsung merespons secara frontal. Namun, tidak pernah ada upaya nyata dari pemerintah atau pihak-pihak berwenang untuk segera menyelesaikan masalah ini secara damai sebelum terjadi polemik yang lebih besar. 2 hari kemudian, masih dari penuturan Jailani, terjadi pertengkaran antara beberapa jamaah di musola dengan tentara pelaku pencemaran rumah ibadah. Adu mulut itu sempat terhenti setelah dua Babinsa itu diajak masuk kantor pengurus Masjid Baitul Makmur yang terletak tidak jauh dari musola. Namun, kabar telah terlanjur beredar sehingga masyarakat mulai berdatangan ke masjid. Situasi tiba-tiba ricuh karena salah seorang dari kerumunan membakar sepeda motor milik tentara. Aparat yang juga sudah didatangkan segera bertindak mengamankan orang-orang yang diduga menjadi provokator. 4 orang ditangkap, termasuk oknum pembakar motor. Penahanan tersebut tak pelak membuat massa semakin kesal terhadap aparat. Namun, kata Jailani, masyarakat masih mencari cara agar persoalan ini tidak harus melibatkan massa dalam jumlah besar. Keesokan harinya, tanggal 11 September 1984, jemaah meminta bantuan kepada Amir Biki untuk meramukan permasalahan ini. Amir Biki adalah tokoh masyarakat yang dianggap mampu memediasi antara massa dengan tentara di Kodim maupun Koramil. Amir Biki segera merespon permintaan jemaah itu dengan mendatangi Kodim untuk menyampaikan tuntutan agar melepaskan 4 orang yang ditahan. Namun, ia tidak memperoleh jawaban yang pasti, bahkan terkesan dipermainkan oleh petugas-petugas di Kodim itu. Merasa dipermainkan, Amir Biki kemudian menggagas pertemuan pada malam harinya untuk membahas persoalan serius ini. Para ulama dan tokoh-tokoh agama dimohon datang. Undangan juga disebarkan kepada umat Islam se-Jakarta dan sekitarnya. Forum umat Islam itu dimulai pada pukul 8 malam dan berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Amir Biki sebenarnya bukan seorang penceramah, namun oleh jemaah yang hadir, ia didesak untuk menyampaikan pidato dalam forum tersebut. Amir Biki pun naik ke mimbar dan berseru, "Kita meminta teman-teman kita yang ditahan di Kodim, mereka tidak bersalah. Kita protes pekerjaan oknum-oknum ABRI yang tidak bertanggung jawab itu. Kita berhak membela kebenaran meskipun kita menanggung resiko. Kalau mereka tidak dibebaskan, maka kita harus memprotesnya. Kita tidak boleh merusak apapun. Kalau ada yang merusak di tengah-tengah perjalanan, berarti itu bukan golongan kita." Lanjut Amir Biki mengingatkan para jemaah seperti dituturkan oleh Abdul Qadir Al-Jailani dalam persidangan. Antara permohonan pembebasan 4 tahanan itu tetap tidak digubris hingga menjelang pergantian hari, maka paginya 12 September 1984, sekitar 1.500 orang bergerak. Sebagian menuju Polres Tanjung Priok, yang lainnya ke arah Kodim, yang berjarak tidak terlalu jauh, hanya sekitar 200 meter. Masa yang menuju Polres ternyata sudah dihadang pasukan militer dengan persenjataan lengkap. Bahkan tidak hanya senjata saja yang disiapkan,
juga alat-alat berat seperti panser. Peringatan aparat dibalas takbir oleh massa yang terus merangsek. Para tentara langsung menyambutnya dengan rentetan tembakan dari senapan otomatis. Korban mulai bergelimpangan. Ribuan orang panik dan berlarian di tengah hujan peluru. Aparat terus saja memberondong massa dengan membabi buta. Dari arah pelabuhan, 2 truk besar mengangkut pasukan tambahan datang dengan kecepatan tinggi. Tak hanya memutahkan peluru, 2 kendaraan berat itu juga menerjang dan melindas massa yang sedang bertiarap di jalanan. Suara jerit kesakitan berpadu dengan bunyi gemeretak tulang-tulang yang remuk. Pernyataan Jailani di pengadilan mengamini bahwa aksi brutal aparat itu memang benar-benar terjadi. Kejadian serupa dialami rombongan pimpinan Amir Biki yang menuju Kodim. Aparat meminta 3 orang perwakilan untuk maju, sementara yang lain harus menunggu. Ketika 3 perwakilan massa itu mendekat, tentara justru menyongsong mereka dengan tembakan yang memicu kepanikan massa. Puluhan orang tewas dalam fragmen ini, termasuk Amir Biki. Tidak diketahui secara pasti berapa korban, baik yang tewas, luka-luka maupun yang hilang dalam tragedi Tanjung Priok, karena pemerintahan Orde Baru menutupi fakta yang sebenarnya. Panglima ABRI saat itu, LB Murdani, mengatakan bahwa 18 orang tewas dan 53 orang luka-luka dalam insiden tersebut. Namun, pernyataan Panglima ABRI tersebut sangat berbeda dengan data dari Solidaritas untuk Peristiwa Tanjung Priok, yang juga didukung oleh kesaksian Jailani. Lembaga ini menyebut bahwa tidak kurang dari 400 orang tewas dalam tragedi berdarah itu, belum termasuk yang luka dan hilang. Presiden Republik Indonesia yang berkuasa kala itu, Soeharto, tampaknya tidak pernah menyesalkan terjadinya peristiwa Tanjung Priok 1984 itu. Orang-orang Priok pun masih belum bisa benar-benar lupa, apalagi mereka yang menjadi saksi hidup keberingasan gila itu. Soal menuntut, tanpa banyak yang tahu, ternyata usaha untuk mengusut kejadian ini masih terus dilakukan. Salah satunya seorang wanita bernama Aminah, selaku keluarga korban yang masih konsisten menuntut keadilan. Sudah lebih dari 30 tahun peristiwa ini berlalu. Memang banyak orang yang jelas lupa, tapi orang-orang Priok tak akan mungkin bisa melupakan ini. Apalagi peristiwa ini seperti tidak ada ujung yang jelas. Korban berjatuhan, tapi tidak ada yang disalahkan untuk itu. Terlepas dari keabu-abuan yang terjadi, mari berharap konflik ini seperti tak terjadi kembali di kemudian hari. Nah, itu tadi tragedi Tanjung Priok yang meninggalkan banyak luka terhadap warga Tanjung Priok. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe.